Bapak dari Kesbangpol atau yang mewakili beliau, yang terhormat Bapak Camat Sinjai Selatan atau yang mewakili beliau, yang terhormat Ketua NAS Foundation Sulawesi Selatan, para hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara seminar kecamatan atau sosialisasi kelompok usaha bersama. Bapak Ibu sekalian, baiklah kami akan memandu jalannya acara pada hari ini. Acara pertama pembentukan calon gubernur, namun adanya sekelompok oknum masyarakat yang sempat menolak. Namun alhamdulillah berawal di Desa Biroro di awal tahun 2018 telah terbentuk 5 calon kelompok usaha bersama, dan kini telah berjumlah 130 calon kelompok usaha bersama dari 28 desa dan lurah di 5 kecamatan di Kabupaten Sinjai. Pun kami laporkan bahwa kerja-kerja ini bukan kerja biasa. Terpontang-pantir NAS Sinjai dengan gigih bekerja tinggi, bergerak dari akar rumput, walau hambatan dan rintangan selalu mendampingi kami. Maka dari itu kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim-tim NAS Sinjai yang telah rela berjuang untuk rakyat prasejahtera. Karena itu kami mengharap petunjuk, arahan, bimbingan dari instansi-instansi terkait. Karena pun kami sadar bahwa kami juga manusia biasa yang tak luput dari hilaf dan salah. Kami pun laporkan bahwa kami telah berkoordinasi kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, namun beliau sampaikan bahwa beliau berada di Makassar. Pun bersama dengan itu kami telah koordinasi kepada Bapak Kepala Dinas Sosial, dan alhamdulillah baru-baru ini telah ada jawaban. Beliau pun ada rapat. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, besar dari harapan kami dari panitia, agar pemerintah baik dari eksekutif maupun legislatif untuk memberikan kami support dan dukungan kepada kami agar kegiatan ini kami bisa berjalan lancar, dan kami pun bisa ada semangat untuk menjalankan amanah yang telah dilimpahkan kepada kami. Sekian. Bagaimana setiap masyarakat terbawa dapat mengakses daripada program Kemensos, yaitu KUB, Kelompok Usaha Bersama. Hal ini adalah langkah awal
atau proses terbentuknya kelompok atau biasa disebut dengan KB, kelompok usaha bersama. Kemudian selanjutnya penetapannya KB ini nanti akan mengerucut ya, seperti apa yang tadi saya jelaskan, dari banyak calon kelompok KB akan mengerucut nantinya pada saat penetapan nanti, yang tadinya banyak calon-calon KB menjadi sedikit ya, artinya yang tersisa itulah yang mampu mengakses daripada program KB. Yang dimana kita ketahui bahwa aturan main daripada KB sendiri ini yang dimana yang pesertanya atau di dalam lembaga KB sendiri itu arahnya adalah benar-benar warga yang termasuk dampak daripada prasejahtera ya, atau dasar ibu dengar kemarin waktu FM itu kakak miskin berdiam diri dan berusaha. Nah, ini yang dimaksud. Bapak Ibu, perlu juga kita ketahui bahwa hari ini, saat ini warga masyarakat ini banyak terdampak daripada haba yang kemarin ini yang di seluruh Indonesia ini yang kita kenal adalah virus corona. Sehingga LSM NAS Sinjai ini hadir ya, menjembatani agar warga yang benar-benar miskin dapat perhatian dari pemerintah, salah satunya dengan jalan mendapatkan usaha berkelompok ya, usaha berkelompok maksudnya tadi KB. Nah, kenapa? Karena usaha KB ini nanti akan melahirkan banyak generasi-generasi ya, atau turunan daripada KB itu sendiri. Kemudian ini juga perlu diperhatikan, semoga nanti pada saat jadinya nanti di kelompok-kelompok KB di setiap dusun, desa, RT, lurah, maka jangan sampai satu saat setelah berkumpul, karena kita ini tadi menganggap bahwa di situ berkumpulnya kakak miskin berdiam diri dan berusaha, sehingga nanti kita juga nanti akan mengklaim dua kali. Contohnya, Bapak Ibu kemarin sudah diberikan pemerintah bantuan namanya BLT. Nah, terus di Bapak Ibu membuat satu kelompok namanya KB. Terus karena di situ itu kepala ibu bapak itu adalah kakak miskin, terus nanti minta lagi. Ya karena saya ini kakak miskin, saya masuk di KB, saya minta lagi bantuan, bukan itu maksudnya. Jangan sampai ada yang double ya, itu tidak diinginkan seperti itu. Maka dari itu peranan daripada LSM NAS sendiri ini sebagai mitra nantinya, mitra pembangunan pemerintah yang turut serta mengembangkan masyarakat dari berbagai program dan aspek ya, aspek kehidupan ya. Kemudian tambahan juga sebagaimana daripada visi dan misi NGO sendiri, NGO NAS, yang dimana dia visinya itu berkarya bersama untuk sesama, yaitu mampu berbuat
dan memberikan manfaat kepada sesama, merangkul dan meraih impian bersama kepada sesama pula. Maksudnya itu di dalam KUB itu, program KUB itu, yang nantinya memberikan kontribusi yang edukatif, membawa perubahan, ya, paradigma agar keadaan berubah, bangkit, memandang dunia arif dan bijaksana, harmonis dan dinamis. Jadi harapan kami di sini nanti setelah terbentuk KUB-nya, kita di sini menjadi pilar utama untuk membantu pembangunan pemerintah. Dengan terbentuknya KUB ini, di situ akan muncul lagi anaknya seperti harapan kita nanti, yaitu seperti UF, ya, usaha produktif. Itu sebetulnya, ya. Jangan seperti kemarin pertanyaan di Telurlimpoe, Bapak Ustaz, kapan bantuannya turun? Tidak. Jadi bukan bantuan dulu kita cerita, tidak. Yang kita cerita sekarang ini adalah lembaga KUB-nya dulu diperbaiki. Maknanya di dalamnya di sana ada SDM yang harus diperbaiki, ya. Sumber daya manusia di kelompok KUB itu. Kalau ini SDM-nya bagus, kita punya SDA ini masing-masing kecamatan, lurah dan desa di Kabupaten Sinjai ini semua ada SDM-nya, semua ada SDA yang bagus. Yang mana contohnya? Seperti hari ini saya belum melihat satupun di sini RAB dari calon KUB, belum ada. Saya lihat sini RAB-nya, Pak Ketua sudah ada RAB-nya, calon ketua. Nah ini. Jadi setelah ini semua beres, sudah seminar, nanti LSM akan menagih lagi mana RAB-nya setiap kelompok, ya, RAB, rencana anggaran belanja. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, maka silakan hubungi kordesnya, korcamnya. Sekarang ya Pak ya, itu perlu ditahu. Setelah itu Bapak Ibu tidak tahu, maka silakan datang ke sekretnya di selatan, ya, di selatan, di jalan apa itu? Di dekat itu. Oteda, betul Ya. Dalam apa sompe? Untuk peda. Silakan Bapak Ibu ke sana. Tanyakan bagaimana cara membuat RAB, ya. Silakan. Nanti setelah muncul itu, jangan seperti yang lain, ya, kecamatan lain. Semua nanti muncul sapi melulu. Saya khawatir juga di sini sapi melulu. Iya, atau apa namanya? Peternakan, betul Bu? Betul tuh. Ya kan? Itu sudah sampel satu. Jadi kita mau nanti, ya nggak apa-apa kalau itu permintaan, silakan buat RAB-nya. Kalau kita mau potensinya ini mau dibuat, ya, seperti belum ada yang mengusulkan keterampilan, belum ada. Keterampilan itu seperti jahit menjahit untuk ibu. Seperti industri, belum ada yang mengusulkan. Industri apa itu? Ada di sini industri? Pabrik ada? Ada? Belum. Padahal sudah ada. Ibu-ibu rata-rata di sini sudah punya industri. Sudah ada pabriknya di rumah. Namanya industri rumahan. Ya, bikin pisang goreng, bikin kerupuk, dibungkus, dibawa pergi di pasar. Sudah ada yang buat? Ibu-ibu? Ada kemarin saya dapat sana, tapi belum masuk kelompoknya di Alenangka, ya. Ada di sana. Itu kenapa tidak masuk kelompok industri? Seperti itu. Nah, ini semua kelompok ini nanti silakan buat RAB-nya, nanti dibantu sama LSM NAS Sinjai. Kemudian nanti setelah itu nanti LSM NAS Sinjai ini mengarahkan kemana? Ke Dinas Sosial Kabupaten, ya. Dinas Sosial Kabupaten, ya. Itu nanti akan ke sana. Nanti Dinas Sosial nanti akan verifikasi kembali lagi, ya. Ibu punya berkas semua, apa RAB-nya semua, ya. Nah, itu kalau sudah masuk di dinas, maka kami LSM di sini hanya sebagai fasilitator saja. Bagaimana semua bantuan-bantuan atau apa namanya lagi itu program-program yang ada dari pusat, kami fasilitator untuk turun ke masyarakat. Begitu juga kami juga memfasilitatori
apa kegiatan-kegiatan ibu dibawa, ibu bapak untuk ke pemerintah, lurah, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan ke pusat. Nah, seperti itu, itulah harapan kami. Kemudian Bapak Ibu, hari ini baru gelombang pertama untuk pembentukan calon UB. Nah, ini namanya sampel ya. Jadi gelombang pertama ini cuma sampel saja. Kenapa belum menyeluruh ya? Desa lurah belum menyeluruh. Baru kita buat sampel-sampel. Kapan nanti kita buat keseluruhan? Setelah ini seminar-seminar, kemudian pemerintah juga, beliau semua sudah tahu. Nah, diadakannya seminar ini supaya pemerintah tahu bahwa ternyata di bawah ini banyak SDA yang mau digarap. Maka dibuat nanti gelombang kedua, ketiga, keempat. Maka target LSM NAS di sini Sinjai punya target itu 4 gelombang. Gelombang pertama itu 100 calon UB. Gelombang kedua sama, ketiga, keempat. Bermakna keseluruhannya ada 400 gelombang. Sedangkan Bapak Ibu tahu satu gelombang saja ini 100 calon UB digarap selama 2 tahun. Sekarang masuk tahun ketiga 2018. Seperti tadi diterangkan tadi, bermula dari Miroro, terus berkembang 2019, 2020 sekarang ini semua sudah ada. Seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Yayasan Nas Foundation ini, kami dari pemerintah Kecamatan Mesir Selatan mengapresiasi yang sebesar-besarnya, karena harapan kami ke depannya masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai, khususnya di Kecamatan Mesir Selatan, khususnya masyarakat prasejahtera dapat meningkat melalui dengan pembentukan kelompok usaha bersama ini yang atau disingkat dengan KUBE. Jadi kami dari pemerintah kecamatan cukup mensupport dan mendukung apa yang dilakukan oleh Nas Foundation. Kami menyangkut masyarakat banyak. Jadi kami dari pemerintah kecamatan selalu mensupport kegiatan-kegiatan yang berdasar pada kegiatan sosial dan peningkatan taraf ekonomi, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan sosialisasi ini dapat bermanfaat dalam rangka pembentukan kelompok usaha bersama, karena kalau terbentuk kelompok usaha bersama itu merupakan wadah untuk saling berinteraksi antar masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup, dan saling berbagi pengalaman di antara satu sama yang lain. Karena kalau kita berada dalam satu organisasi, satu yang merasakan sakit, semua merasakan sakit. Satu yang merasakan kebahagiaan, semua kebahagiaan. Itulah namanya organisasi. Asas kebersamaan yang akan kita laksanakan di organisasi itu. Mudah-mudahan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat Sinjai Selatan dalam rangka mengembangkan taraf hidup bagi masyarakat prasejahtera. Leading sektornya ini harusnya ujung tombaknya adalah media sosial, tapi karena mohon maaf dia tidak bisa hadir. Tapi adalah sedikit singgungan yang kesbangpol. Karena di sini kenapa saya katakan ada sedikit kesbangpol sebenarnya? Karena ini kan ada dibentuk wadah semacam organisasi, maka disitulah masuk kesatuan bangsa dan politik. Jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sinjai untuk mendapatkan rekomendasi kegiatan itu harus terpantau di Kesbangpol Kabupaten. Kegiatan ini menyentuh masalah warga miskin. Bapak Ketua Penyelenggara menyampaikan ke kami, langsung terbentuk di image kami, di pikiran kami itu, wah ini jangan-jangan eksploitasi lagi warga miskin. Jadi disitulah peranan pentingnya Kesbangpol untuk memantau. Dan alhamdulillah ternyata secara langsung kami sharing, ternyata bagus sekali ini.
Kesbangpol juga secara tidak langsung mensupport, tapi dalam hal wadahnya, dalam hal organisasinya. Dan untuk teknisnya itu, ya kalau umpama dia di bidang pertanian, ya dinas pertanian mereka sosial. Nah, kalau di bidang sosial ya dinas sosial. Saya rasa cuma itu. Oh ya, ada saya lupa, kebetulan Bapak Kesbangpol juga berhalangan. Beliau ada acara di DPR, padahal beliau ingin sekali hadir, tapi mohon maaf karena ada lebih penting lagi, jadi dia mewakili. Menurut saya mewakili. Saya rasa cuma itu yang ingin saya sampaikan. Jadi selamat berseminar. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, terutama untuk Sinjai Selatan dan umumnya untuk Kabupaten Sinjai.